어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Halo pemirsa, perkenalkan saya Rizka Yuliatin dengan NIM 2108031041010. Kelas Akuntansi Perbankan Konvensional dan Syariah A akan menyampaikan terkait analisa laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2022. PT Bank Mandiri menjadi perusahaan perseroan yang dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1998 yang selanjutnya disebut PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Adapun produk Bank Mandiri, yang pertama ada Mandiri USD Direct Settlement, selanjutnya ada kontra garansi, Mandiri Confirm LC SKBDN, BG kontra garansi, Mandiri Forfeiting, Giro Vostro, Collection Ladder, Cash Ladder, Mandiri Bilateral Trade Financing, Mandiri Export Credit Agency, Mandiri Upas Financing, Mandiri Risk Participation, Fasilitas Intraday, Fasilitas Overnight, Kredit dengan agunan deposito, Kredit modal kerja, jangka pendek, Bank Pembayaran, Agen Penjaminan, Wali Amanat, dan banyak sekali produk-produk dari Bank Mandiri. Sumber dana Bank Mandiri. Sumber dana bank berasal dari berbagai pihak, antara lain pihak pertama berasal dari modal sendiri seperti modal di store dan agen saham. Pihak kedua yaitu berupa pinjaman seperti kredit likuiditas dari BI dan pinjaman antar bank. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga yang berasal dari dana masyarakat berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan laporan keuangan Bank Mandiri, tercatat bahwa sumber dana bank yang berasal dari pihak ketiga berupa simpanan nasabah, yaitu giro pada tahun 2021 dengan total Rp399.791.311 dan tahun 2022 sebesar Rp519.077.962 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sumber dana selanjutnya dalam bentuk tabungan nasabah dengan total pada tahun 2021 sebesar Rp420.314.545 dan tahun 2022 Rp480.482.766 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, sumber dana bank dari nasabah dalam bentuk deposito berjangka pada tahun 2021 sebesar Rp293.172.857 dan tahun 2022 sebesar Rp296.015.201. Selain itu, sumber dana bank juga berasal dari pihak kedua, yaitu simpanan dari bank lain berupa giro pada tahun 2021 sebesar Rp5.260.016 dan pada tahun 2022 sebesar Rp5.734.401. Selanjutnya, berupa deposito berjangka tahun 2021 sebesar Rp2.530.491 dan 2022 sebesar Rp4.576.907 dan berupa permanen pada tahun 2021 sebesar Rp5.9.885 dan tahun 2022 sebesar Rp4.436.101. Nah, itulah ada sumber dana Bank Mandiri yang berasal dari ketiga pihak, yaitu pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini adalah simpanan nasabah dalam bentuk simpanan giro
tabungan, dan juga deposito, sedangkan untuk pihak kedua adalah simpanan dari bank lain, baik itu berupa call money, berupa simpanan giro, dan juga ada pihak pertama yaitu berupa modal di store. Jadi sumber dana Bank Mandiri ada 3, pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Baik, selanjutnya di sini ada jasa-jasa Bank Mandiri. Bank Mandiri memberikan jasa seperti clearing atau transfer dari bank satu ke bank yang lain. Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan jasa bank berupa bank garansi dan seperti deposit box. Mari kita lihat pemirsa pada laporan keuangan Bank Mandiri periode 2022. Aset lain-lain pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp25.538.392 dan 2022 tercatat sebesar Rp30.423.172 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Aset lain-lain ini terdiri dari rekening antar berbagai macam tagihan dari transaksi pihak ketiga dalam rangka transaksi antara lain transaksi clearing atau transfer. Nah, pemirsa, pendapatan komisi dari adanya jasa clearing tersebut yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp48.650 dan tahun 2022 sebesar Rp1.104.758. Selanjutnya, jasa bank garansi yang dicatat di bagian pihak relasi tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp194.097 dan 2022 sebesar Rp2.210.704. Transaksi pihak berrelasi salah satunya adalah bank garansi dengan komisi yang tertentu di lain-lain sebesar Rp149.148 dan tahun 2022 sebesar Rp244.401. Selanjutnya ada safety deposit box yang memiliki provisi tahun 2021 sebesar Rp39.791 pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp39.901. Baik, itulah adalah jasa-jasa bank lain yang ditawarkan oleh Bank Mandiri beserta komisi yang diperoleh dari jasa bank tersebut. Baik pemirsa, selanjutnya adalah laporan komitmen dan kontingensi yang tersedia pada laporan keuangan PT Bank Mandiri. Sesuai dengan laporan keuangan yang telah dianalisis, total liabilitas komitmen pada Bank Mandiri tahun 2021 sebesar Rp212.611.173 dan pada tahun 2022 sebesar Rp225.852.262. Liabilitas komitmen ini terdiri dari fasilitas kredit yang diberikan dan letter of credit yang tidak dapat dibatalkan. Sedangkan untuk total liabilitas kontingensi pada Bank Mandiri tahun 2021 sebesar Rp80.382.135 dan tahun 2022 sebesar Rp84.436.994. Liabilitas kontingensi ini terdiri dari bank garansi dan standby letter of credit. Itulah laporan komitmen dan kontingensi yang tersedia pada laporan keuangan PT Bank Mandiri periode 2022 dengan membandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, yakni tahun 2021 dengan tahun 2022. Baik, selanjutnya adalah pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada nasabahnya. Berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis, pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri terdapat piutang pembiayaan syariah dengan total tahun 2021 sebesar Rp950.636.147 dan tahun 2022 sebesar Rp1.987.237. Selanjutnya, Bank Mandiri juga memberikan pinjaman atau kredit berupa piutang pembiayaan konsumen dengan total tahun 2021 sebesar Rp18.633.307 dan tahun 2022 sebesar Rp23.147.366. Itulah kredit atau pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Mandiri kepada nasabahnya. Berdasarkan kinerja keuangan yang diambil dari sumber Bank Mandiri per triwulan tahun 2022 terjaga dengan baik.
yang dimana asetnya meningkat mulai dari Maret 2021, Desember 2021, dan Maret 2022. Selain itu, kredit yang diberikan juga bertambah seperti halnya aset, yaitu mulai Maret 2021, Desember 2021, dan Maret 2022. Untuk dana pihak ketiga dari Maret 2021 hingga Desember 2021 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan di bulan Maret 2022. Untuk kasa rasio mengalami peningkatan di setiap bulannya, yaitu bulan Maret 2021, Desember 2021, dan Maret 2022. Pemirsa, kita lihat NPL gross ratio mengalami penurunan di setiap bulannya, yaitu bulan Maret 2021, Desember 2021, dan Maret 2022. Namun, untuk coverage ratio mengalami peningkatan di setiap bulannya, baik itu bulan Maret 2021, Desember 2021, dan Maret 2022. Sedangkan untuk NIM di setiap bulannya meningkat, antara lain bulan Maret 2021, Desember 2021, dan Maret 2022. Untuk GoPro mengalami penurunan di setiap bulannya. Sedangkan untuk ROE mengalami peningkatan persentase di setiap bulannya, yakni bulan Maret 2021, Desember 2021, dan Maret 2022. Berbeda dengan kapital adekuasi rasio yang mengalami peningkatan di bulan Desember 2021 dan penurunan di bulan Maret 2022. Berdasarkan ringkasan kinerja keuangan Bank Mandiri, yang pertama, pendapatan di setiap tahun mengalami kenaikan kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2021. Kedua, PPOP yang tiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2023. Yang ketiga ada EPS yang dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun-tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021. Yang keempat, pemirsa, kita lihat ada NIM yang dimana tiap tahun mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2021. Kelima, ada ROE yang dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2021. Pemirsa, kita lihat tahun 2022, ROE mencapai 13,5%, yang artinya kinerja Bank Mandiri terbilang sangat baik. Yang keempat, ada ROA, yang dimana setiap tahun mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2021, 2022, 2023. Kelima, ada PER, yang dimana untuk tahun 2020 mengalami peningkatan, namun untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami penurunan. Yang keenam, ada PBV, yang dimana untuk tahun 2019, 2020, 2021 mengalami peningkatan, kecuali lagi dan lagi tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Ketujuh, ada CAR, tahun 2020 mengalami penurunan dan tahun 2021, 2022, 2023 mengalami peningkatan. Kedelapan, ada kredit. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun 2021, 2022, dan 2023. Baik, selesai sudah pemaparan analisis keuangan PT Bank Mandiri, mulai dari sumber dana, profil, jasa-jasa bank lainnya, pinjaman yang diberikan, dan kinerja keuangan. Saya, Rizka Yuliatin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.